Apakah kamu pernah bertemu dengan seorang dukun yang masih muda dan merupakan seorang pelajar SMA? Kamu akan menemukannya di dalam drama Korea berjudul Head Over Heels yang baru tayang tanggal 23 Juni 2025 lalu dan tayang pada hari Senin dan Selasa di TVN. Drama ini dibintangi oleh Choi Yoo-hyun sebagai Pak Sungah dan Choi Won-woo sebagai Bagyeonu. Kali ini kita akan membahas review episode pertama. Dimulai dari cerita saat Pak Sungah melakukan pengusiran arwah pada seorang laki-laki muda yang merupakan keturunan dari keluarga kaya. Menurut cerita orang-orang yang datang pada ritual tersebut, Pak Sungah merupakan dukun keempat dalam pengusiran arwah dari laki-laki dewasa tersebut. Pak Sungah melakukan pengusiran arwah atau ritual penghiburan arwah dimulai dari pagi, siang, sore, malam dan dilanjutkan sampai pagi hari. Tetapi di saat hari terakhir dalam pengusiran arwah, Pak Sungah tidak sabar dan ingin mengakhirinya dengan cepat karena hari itu dia sedang ada ujian di sekolahnya. Jadi dia pergi meninggalkan kliennya di tengah-tengah ritual pengusiran arwah. Pak Sungah berlari sekuat tenaga dan tetap saja dia terlambat tiba di sekolah. Seperti biasa, Pak Sungah akan melompat dari tembok dan akan disambut oleh temannya Pyo Jiho yang sudah menunggunya untuk masuk bersama-sama ke ruang kelas. Jiho merupakan lelaki yang tampan, berpostur tubuh yang bagus yang akan menarik perhatian banyak gadis di sekitarnya. Tentu saja perempuan-perempuan tersebut akan tidak mempedulikan kehadiran Sungah yang ada di sebelah Jiho. Bahkan tak jarang Pak Sungah sering dibully atau dikucilkan di ruangan kelas tersebut. Tetapi Pak Sungah menerimanya dengan senyuman. Dan itu merupakan hal yang wajar bagi Pak Sungah, tetapi hal yang aneh bagi orang yang menyaksikannya. Pak Sungah bukan orang yang pintar, jadi saat mereka menghadapi ujian, dia mengalami sakit kepala yang luar biasa karena dia nggak bisa jawab satu soal pun. Dan Jiho selalu ada di sebelahnya untuk memberikan dukungan pada dirinya dalam situasi apapun. Karena Pak Sungah tidak bisa menjawab ujian, maka dia memutuskan malam itu dia tidak akan bekerja dan dia akan belajar di sekolah bersama Jiho. Tetapi seperti yang diharapkan, Pak Sungah bukannya belajar tetapi dia malah tidur saat berada di sekolah. Teman satu kelas Pak Sungah bernama Mobyum pergi ke kamar mandi untuk buang air, tetapi dia bertemu dengan hantu air dan membuatnya sangat ketakutan karena posisi kamar mandi lampu tidak menyala. Di ruangan kelas, Pak Sungah bermimpi dengan dirinya versi masih kecil dan mengatakan kalau dia akan bertemu dengan laki-laki terbalik dan itu merupakan milik Pak Sungah. Jiho memoto Pak Sungah yang sedang tertidur dan menertawainya karena Pak Sungah merupakan tukang tidur dengan peringkat terakhir. Tiba-tiba Mobom datang dan mengatakan kalau dia melihat hantu air, tetapi tidak ada yang percaya di ruangan tersebut. Saat perjalanan pulang, Pak Sungah melihat arwah dari pemilik Butcher's Grill Barbecue sedang duduk di atas neon box tokonya. Saat dia tiba di kuil rumahnya, dia melihat antrean yang sangat panjang untuk bertemu dengan dirinya sebagai seorang dukun dan berkonsultasi terhadap dirinya. Tidak disangka dia bertemu dengan ibunya yang sedang memegang pedang dan marah pada dirinya karena Pak Sungah pergi di tengah ritual pengusiran arwah. Akhirnya mereka bercerita dan bercengkrama kenapa Pak Sungah melakukan hal tersebut. Yang dia inginkan hanya ingin sekolah karena dirinya ingin mengalami hal-hal yang dirasakan anak normal lainnya. Tetapi ibunya mengatakan meskipun dia bersekolah, dia akan tetap berakhir menjadi dukun karena tidak ada manusia yang bisa melakukan dua hal yang fokus sekaligus. Pak Sungah kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai dukun dan banyak orang silih berganti melakukan konsultasi kepada Pak Sungah. Hingga klien terakhir datang. Klien tersebut merasa patah hati karena ditinggalkan oleh pacarnya. Pak Sungah mengatakan tidak penting menaruh perasaan kepada manusia. Yang penting adalah wajahnya. Keesokan harinya Pak Sungah berbincang dengan Jiho tentang perasaan dan wajah. Lalu Jiho mengatakan bagaimana kalau seorang laki-laki yang sangat tampan tetapi dia pembunuh, apakah Pak Sungah akan tetap menyukainya? Dan memberikan dirinya sebagai contoh kalau dirinya juga sangat tampan, apakah masuk kriteria Pak Sungah? Tetapi Pak Sungah menolak tawaran tersebut karena Pak Sungah menganggap Jiho merupakan temannya. Malam harinya di rumahnya, seperti biasa kliennya sudah antri panjang untuk bertemu dengan dirinya. Di halaman rumahnya
ibu Pak Sungah bertemu dengan klien terakhir dan merasa heran dengan klien tersebut. Yang tak lain tak bukan merupakan klien terakhir dari Pak Sungah. Betapa terkejutnya dirinya ketika melihat wajah yang selama ini dia cari. Wajah yang tampan, gagah, yang merupakan laki-laki impian dari Pak Sungah. Tetapi dari penglihatannya sebagai seorang dukun, dia datang dengan posisi terbalik, yang artinya dia tidak memiliki umur yang panjang. Sebentar lagi dia akan menghadapi maut. Dia datang bersama neneknya. Neneknya mengatakan kalau cucunya dibayangi kesialan sejak dia kecil. Tentu saja dalam hati Pak Sungah dia tidak menginginkan dan tidak mengizinkan lelaki tampan di hadapannya untuk mati. Jadi dia berusaha menanyakan tentang bagaimana jika laki-laki tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di pinggir jalan, apa yang akan dia lakukan. Sebenarnya dia melakukan itu untuk tes apakah laki-laki di hadapannya pantas disukai atau tidak. Mendengar jawaban dari Gyonu bahwa dia akan menghampiri orang yang menangis tersebut dan menemaninya, maka Pak Sungah langsung bersemangat dan dia mengatakan kalau dia akan menolong laki-laki di hadapannya dari maut yang menghampirinya. Ibu Pak Sungah mendengarnya dan dia marah pada Pak Sungah. Dia mengatakan kalau itu hal yang tidak mungkin. Jika kita melihat seorang klien datang dengan posisi terbalik, maka dukun tersebut akan melakukan tukar nyawa untuk menyelamatkan si klien tersebut dan mengingatkan Pak Sungah tentang kejadian yang dialami oleh pemilik restoran barbeque yang akhirnya meninggal karena tidak memegang jimat yang diberikan oleh Pak Sungah. Meskipun dia berusaha sangat keras, ketika takdir mengatakan seseorang akan meninggal, dia akan tetap meninggal di hari yang ditentukan oleh takdir. Di sekolah, Jiho melihat Sungah tidak bersemangat dan mengejeknya apakah karena dia dapat 0 makanya dia bersedih seperti itu. Tetapi Pak Sungah bilang dia tidak punya energi untuk bercanda. Gurunya tiba-tiba masuk dan membawa seorang siswa baru yang tak lain tak bukan merupakan klien dari Pak Sungah, Bagyono. Awalnya Pak Sungah tidak tertarik hingga akhirnya dia mendengar kalau temannya mengatakan laki-laki itu sangat tampan dan dia melihat betapa kagetnya dirinya ternyata itu Bagyono. Karena dirinya kaget, dia tiba-tiba berdiri dan teman-teman perempuan yang iri pada dirinya mengatakan kalau dia adalah perempuan pygmy. Dia pura-pura tersenyum, pura-pura tidak tahu arti dari kata pygmy yang membuat Bagyono merasa tidak nyaman melihat Pak Sungah berpura-pura sebagai orang yang tidak tersakiti. Akhirnya dia membantu kalau mereka saling kenal. Tentu saja mereka tidak saling kenal. Sungah kaget kalau si Bagyono mengenali dirinya sebagai ibu peri atau dukun yang telah didatanginya bersama neneknya. Setelah kelas berakhir, Sungah mendatangi Gyono dan menanyakan apakah mereka saling kenal. Tentu saja Gyono akan menjawab kalau dia tidak mengenal Sungah. Hal itu membuat Sungah bingung dan bertanya-tanya dalam dirinya. Pada perjalanan pulang bersama Jiho menanyakan apakah dia terpesona dengan penampilan Bagyono. Tentu saja Pak Sungah terpesona dengan ketampanan Bagyono. Lalu Jiho mengatakan kalau bukannya Bagyono itu akan segera meninggal, tetapi Sungah menjawab dia akan menyelamatkan dan tidak akan membiarkan Gyono mati. Saat mereka sedang berjalan, teman sekelasnya yang merupakan ketua kelas datang menghampiri Jiho, si cowok populer, dan dia pura-pura minta maaf pada Sungah dan mengatakan kalau dia tidak sengaja mengatakan Sungah cewek pygmy. Pak Sungah yang seharusnya kesal dan sakit hati malah tersenyum dan mengizinkan mereka berdua untuk pergi bersama dalam kelompok belajar. Sorenya, Gyono berdiri memandang peserta latihan memanah dan dia mengingat dirinya dulu pernah bergabung dalam klub pemanah di sekolahnya. Tetapi keberhasilan yang dia dapatkan saat memanah tidak didukung oleh teman-temannya. Hal itu membuatnya merasa sedih dan hanya terdiam ketika mengingat kenangan tersebut. Saat kelas belajar malam di sekolah, Mobu mendatangi Jiho dan mengatakan pada dirinya untuk menemaninya ke toilet karena dia takut. Tetapi Mobu marah dan tidak mau menemaninya karena itu merupakan hal yang aneh bagi seorang pria menemani pria lain pergi ke toilet. Akhirnya Mobu pergi dan memaksakan dirinya meski dalam kondisi takut. Dan seperti yang diharapkan, dia ketemu hantu air dan membuatnya tenggelam dalam pikirannya sehingga Mobu pingsan. Di lapangan, Bagyono berdiri memandangi latihan para pemanah. Jiho menyaksikan dan memanggilnya, lalu dia menanyakan kenapa dia berdiri di situ memandangi para pemanah. Tetapi seperti biasa, Gyono tidak peduli dan meninggalkan Jiho sendiri. Pelatih pemanah datang dan menegur Jiho, mengatakan bahwa Jiho telah memerhatikan pemanah sedang berlatih dari tadi sore.
tetapi Jiho mengatakan dia tidak tertarik dan langsung pergi meninggalkan pemanah. Pelatih mengatakan kalau Jiho merupakan kandidat yang sangat cocok untuk pemanah. Di perjalanan pulang, Gyeonu menyaksikan neon box bergoyang sendiri dan seperti mau jatuh. Tetapi dia merasa itu hal yang biasa dan dia tidak peduli. Dia tetap berjalan sambil menghitung di jarinya 3, 2, 1 seperti saat dia memanah. Di tempat yang sama, ternyata Pak Sunga sedang berjalan pulang dan menyaksikan bahwa Gyeonu akan segera ditimpa oleh neon box yang akan terjatuh. Pak Sunga melihat arwah dari pemilik barbecue sedang mencoba menjatuhkan neon box untuk menimpa Gyeonu. Dia berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Gyeonu dan untungnya Gyeonu menangkap dia agar mereka berdua tidak terkena neon box. Gyeonu marah dan mengatakan kenapa dia terlalu ikut campur dan ingin membahayakan dirinya sendiri. Lalu dia pergi meninggalkan Pak Sunga yang tengah kebingungan. Tetapi Pak Sunga tetap mengucapkan terima kasih kepada Baekhyun karena dia sudah menyelamatkan dirinya dari neon box yang terjatuh. Akhirnya Pak Sunga pulang dan bertekad akan menyelamatkan kliennya yang merupakan Baekhyun. Dia mendatangi Master Bunga yang merupakan master dari pembuat jimat untuk menyelamatkan Baekhyun. Awalnya Master Bunga menolak karena dia tahu bahwa Pak Sunga merupakan putri dari Jenderal Dongchon yang memiliki pedang. Tetapi Pak Sunga berhasil membujuk sehingga Master Bunga tetap membuatkan jimat untuknya. Keesokan harinya di sekolah, Mobum yang terpingsan di toilet diangkat ke ambulans dengan kondisi tubuh yang basah, membuat teman-temannya heran kenapa tubuhnya basah dan pingsan di toilet pria. Seperti biasa, Pak Sungah datang dengan melompat dari pagar dan dia masuk ke dalam kelas dengan berjalan terhuyung-huyung dengan pandangan yang kabur dan badan yang letih. Akhirnya dia hampir terjatuh karena dia sangat mengantuk, tidak tidur semalaman. Untungnya ada Jiho yang menangkapnya dan membawanya ke ruang IKS untuk beristirahat. Di kelas banyak orang yang ingin berkenalan lebih dekat kepada Baekhyun dengan mengirim kertas kecil atau surat kecil sebagai pertukaran pesan antara mereka. Tetapi Baekhyun menolak semua kertas yang datang ke mejanya dan membuangnya ke tempat sampah. Di ruang IKS yang sudah sore hari, Pak Sunga terbangun karena mimpinya yang saat masih kecil dia ditinggalkan. Dia dengan kondisi menangis berada di pinggir jalan. Lalu pada malam hari dia kembali bekerja sebagai seorang dukun yang telah menyiapkan jimat untuk Baekhyun. Dia sangat bahagia menunggu kedatangan Baekhyun. Lalu neneknya Baekhyun datang dan mengatakan bahwa dirinya telah diberitahu kalau dirinya dapat jimat dari kuil Pak Sungah. Tetapi Pak Sungah bilang kalau dia tidak akan memberikan jimat jika tidak pada orang yang bersangkutan yaitu Baekhyun. Akhirnya Baekhyun datang dan malah marah karena dia mengatakan Pak Sungah penipu dan hanya ingin mengambil uangnya. Tetapi meskipun demikian, Pak Sungah tetap bertekad untuk melindungi Baekhyun. Dimulai dari 3 minggu dari sekarang. Karena terakhir kali Pak Sungah melihat Baekhyun datang dengan kondisi terbalik dengan tubuh yang basah, maka dia mencari tempat kemungkinan yang bisa menyebabkan orang tenggelam. Saat berjalan di lorong sekolah, tiba-tiba Pak Sungah berpapasan dengan Baekhyun. Tentu saja Pak Sungah menghindar, seolah-olah dia takut kalau Baekhyun mengenalinya sebagai seorang dukun. Saat dia memegang mading, dia merasa kalau tembok itu lembab dan basah. Lalu dia melihat jejak tangan di tembok dan mengikuti jejak tersebut hingga sampai ke toilet pria. Lalu dia mencari hantu air di toilet pria dengan cara membuat seolah-olah toilet tersebut sedang perbaikan. Dia menunggu hantu air datang dan saat hantu air datang, dia datang dan menangkap hantu tersebut. Lalu mengatakan kalau dia akan membantu hantu untuk menyeberang sungai Samdo. Hal yang tak diduga muncul. Preman dari satu kelas Pak Sunga datang dan ingin merokok di toilet pria. Lalu mereka mengerjai orang yang berada di toilet tersebut. Mereka meniup asap ke toilet yang sedang terkunci dan memaksa untuk orang tersebut keluar dari dalam toilet. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Baekhyun datang ke toilet. Lalu hantu air yang sangat sensitif terhadap jiwa yang penuh kesialan berubah menjadi arwah jahat dan ingin menghisap energi dari Baekhyun. Untuk mengusir arwah tersebut, Pak Sunga memikirkan cara dengan mengambil selang, lalu memberikan jimat di selang tersebut untuk disiramkan ke
hantu air. Akhirnya dia membuat kekacauan dengan menyiram seluruh toilet secara tidak beraturan. Sampai akhirnya hantu air tersebut pergi. Tetapi itu membuatnya menjadi orang yang sangat aneh di hadapan Bagyono. Dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan Bagyono karena dia tidak bisa mengatakan kalau Pak Songah sedang melindungi Bagyono dari hantu air. Episode 1 bersambung, mari kita lanjut ke episode kedua.